Sekarang kita membaca tabel F. Di sini kita tahap pertama ngelihat di tabel F itu akan ditemukan 2 degree of freedom atau DK, yang satu DK DF1 N1 adalah di atas untuk pembilangnya, sedangkan yang DF untuk penyebutnya N2 ada di kolom sebelah paling kiri. Jadi kita ngelihat sekarang, dan ini untuk di halaman ini tabel F-nya hanya yang untuk 5% saja. Jadi dicontohkan kita mulai dengan soal adanya penelitian tentang 3 variabel, berarti ada variabelnya atau K-nya ada 3. Respondennya sama N sama dengan 20 orang. Taraf signifikansi di sini 5%. Jawabannya kita lihat DF untuk N1 sama dengan K kurangi 1, yaitu 3 kurangi 1 sama dengan 2. Kita lihat di kolom yang di bagian atas cari yang ada tulisannya 2. Kemudian untuk DF N2 sama dengan N kurangi 1. N di sini adalah 20 kurangi K 3 sama dengan 17. Jadi kita cari untuk yang DF yang N2 paling kiri, cari angka 17. Jadi kita udah dapat kemudian berarti 3 dari atas, baris paling atas, 3 kurangi 1 berarti 2. Jadi dari yang N, nilai DF N1-nya 2 dari baris atas, kemudian kita cari yang DF untuk N2-nya 17. 2 ketemu 17, hasilnya nilai F tabelnya adalah 3,59. Khusus untuk tabel F itu kita jumpai 2 DK atau 2 DF. Yang di atas DK pembilang, yang di paling kolom kiri adalah DK penyebut. Selain itu juga dijumpai 2 angka. Jadi setiap nilai kita lihat di tabel ini pada halaman ini, pada saat di DK penyebut itu di 1 contohnya ada 1, terus DK pembilangnya 1 ketemu 1, itu kita ngelihat ada nilai ada di 161 dan 4,052. Nilai 161 itu adalah nilai untuk signifikansi 5%. Sedangkan 4,052 adalah nilai untuk signifikansi atau alfa 1%. Itu jadi berlaku untuk semuanya sampai ke bawah. Jadi kalau ada atas dan bawah, ada nilai di tabel F, atas dan bawah, nilai yang di atas adalah untuk yang alfanya 5% dan yang di bawah alfanya 1%. Bismillah. Sekarang kita akan menyelesaikan soal kita untuk uji homogenitas yang menggunakan
melakukan uji F. Pertama kita uji F itu datanya ada dari 2 kelompok. Jadi kita buat dulu tabel pembantu masing-masing kelompok. Yang di hadapan ini ada kelompok A1B1 yang di sebelah kiri, dan yang sebelah kanan A1B2. Data-data dimasukkan, kita yang pertama cari rataan dulu. Dan dari kelompok A1B1 diperoleh X barnya 113,4. Kemudian kita cari di kolom yang sebelah kanan itu XI kurangi X bar dikuadratkan. Kemudian dijumlahkan diperoleh 566,4. Kita kemudian cari varians, di mana varians itu adalah sigma dari XI min X bar kuadrat dibagi N kurang 1. Diperoleh varians untuk kelompok yang pertama A1B1 adalah 62,93. Kita lakukan hal yang sama dengan kelompok kedua A1B2, di mana diperoleh varians dengan jumlah 85,88. Sekarang setelah kita peroleh varians kelompok 1 dan kelompok 2, kita melakukan penghitungan F hitung. F hitung adalah varians dari dua kelompok itu jadi yang menjadi pembilang yang terletak di atas adalah varians yang nilainya terbesar. Jadi di sini ada A1B1 variansnya 62,93, A1B2 85,88. Jadi 85,88 menjadi pembilang diletakkan di atas, sedangkan jadi yang penyebutnya adalah varians dari A1B1 yaitu 62,93. Diperoleh F hitung 1,36. Kemudian kita cari F tabelnya, di mana F tabel kita alfanya umumnya kita menggunakan 5%. Kemudian DK1 yaitu untuk pembilangnya adalah N kurangi 1, berarti 10 kurangi 1, 9. DK2-nya juga N kurangi 1, 9 juga, diperoleh nilai 3,18. Karena F hitung yaitu 1,36 lebih kecil dari F tabel 3,18, maka H0 diterima. Artinya kedua kelompok data tersebut memiliki variansi yang homogen. Sekarang kita lanjutkan dengan uji Bartlett, di mana uji Bartlett ini kelompok datanya lebih dari 2. Soal di sini ada 4 kelompok, A1B1, A1B2, A2B1, A2B2. Kita lakukan hal yang sama dengan uji F, kita buat tabel penolong untuk menghitung rataan atau X bar dan variansnya. Jadi ini langkah pertama, kita lakukan penentuan rataan dan varians. Langkah selanjutnya kita menentukan harga-harga untuk uji Bartlett. Jadi kita buat lagi tabel. Tabel yang pertama adalah kolom yang pertama adalah sampel. Sampelnya itu adalah tadi kelompok 1. Jadi tadi ada 4 kelompok. Jadi sampelnya 1, 2, 3, 4. Kemudian dari kolom yang pertama, kemudian kolom kedua
kolom kedua ada DB. DB itu singkatan dari derajat bebas. Di sini digunakan istilah DB, di mana tadi masing-masing kelompok N-nya 10, berarti untuk DB N kurang 1 sama dengan 9. Jadi masing-masing 9 terus ditotalkan 9 kali 4 jadi 36. Kolom ketiga kita masukkan varians masing-masing dari kelompok tadi, dari 62,93 sampai yang terakhir 32,71. Kemudian kolom keempat adalah log dari nilai varians tadi. Jadi di sini kita masukkan log dari 62,93 adalah 1,80. Kita menggunakan 2 digit di belakang koma. Setelah kemudian kita lakukan hingga kelompok yang terakhir, yang keempat. Kemudian setelah kita peroleh kolom yang kelima adalah pengalian dari DB kali log dari varians. Jadi DB-nya 9 kali 1,80 diperoleh 16,19. Dilakukan untuk sampai ke yang keempat. Dan yang kolom yang terakhir, yang keenam, adalah DB dikali varians. Jadi DB 9 dikali varians 62,93 diperoleh 566,4, dan itu dilakukan kemudian itu masing-masing tadi DB kali log varians dan DB kali varians itu sama-sama dijumlahkan. Kemudian setelah kita peroleh nilai-nilai tersebut, kita lanjutkan tahap yang kemudian, yaitu mencari varians gabungan. Varians gabungan adalah sigma dari DB varians yang tadi DB varians, DB kali varians. Jadi kemudian di sigmanya dibagi dengan sigma DB. Berarti di sini adalah dari kolom yang ke-6 2603,3 dibagi 36. Ya. Jadi DB sigma DB varians dibagi DB, jadi dapat 72,31. Kemudian setelah itu kita hitung ke bawah log dari varians gabungan dari log tadi 72,31 diperoleh nilai lognya 1,86. Kemudian kita lanjut lagi ke kotak yang B, sama dengan sigma DB dikali log dari varians gabungan. Jadi sigma DB berarti 36 dikali log varians gabungan berarti 36 kali 1,86. Ya, kemudian kita lanjutkan, jadi ini dapatnya 66,93. Kemudian terakhir kita cari nilai C kuadrat hitung, di mana itu adalah ln 10 dikali B kurangi sigma DB kali log varians. Jadi ln 10 dikali B-nya tadi 66,93 dikurangi sigma DB kali log varians, yaitu adalah 65,52 diperoleh nilai 3,26. Nah, jadi kemudian kita cari C kuadrat tabel nilai dengan DK. DK di sini derajat kebebasan, supaya tidak membingungkan, tadi di atas tabel kita menggunakan istilah DB derajat bebas. Sekarang ini kita gunakan DK derajat kebebasan juga. Ini berarti N
N-nya berarti dari kelompok tadi, kelompok data kan ada 4, N kurangi 1 sama dengan 3, dan alfa sama dengan 5% diperoleh 7,815. Karena harga C kuadrat hitung lebih kecil dari harga C kuadrat tabel, maka H0 diterima. Artinya, keempat kelompok tersebut memiliki variansi yang homogen.